Jadi mereka suruh berdoa minta ke Tuhan Yesus gitu Tuhan ya. Yesus. Terus dapat kambing. Dapat kambing. Oh gitu caranya. Iya. Dengar sendiri ya. Ayo doa sama kita aja nggak pakai air gitu kan. Oh, oke. Ajarin doanya, kemudian dikabulin 1 minggu kan, kambingnya datang kan gitu toh. Yang datengin Bapak. Iya. Oh, jadi Bapak mau istilahnya apa? Istilahnya membuat mereka percaya bahwa kalau doa ke Tuhannya Pak Pendeta, mereka dikabulin gitu. Dikasih kambing. Kasih kambing. Oh, ini. Nah kan efektif. Hmm. Artinya 1 kambing bisa membawa 5 domba yang sesat. Jadi Bapak modal 1 kambing bisa dapat 5 domba yang sesat. Dari 1 keluarga 5 orang kan masuk semua itu. Ya, Itu. masuk gereja semua. Gitu. Oh gitu. Oh caranya gitu. Iya. Berapa lama Pak Agustinus itu melakukan misi itu? 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. Sudah dapat berapa domba Pak? Lebih dari 1.000. Dengar sendiri. Nah ya, jadi yang benar begini, kalau pendeta datang harusnya bawa Bible gitu, jangan bawa HP aja gitu ya. Nah, Pak Pendeta Agustinus, nah ini ceritanya datang ke sini nih, kapan datang Pak dari Jogja Pak? Tadi pagi. Tadi pagi? Iya, subuh. Oke, rencananya mau berapa hari Pak di Jakarta? Besok siang kembali ke Jogja lagi. Besok siang? Iya. Jadi datang ke sini cuman mau menginjili Donditan gitu Pak ya? Biar masuk surga gitu Pak ya? Kemarin ada yang begitu Pak, datang sini mau menginjili Donditan biar masuk surga katanya. Nah ceritanya, ini kita kasih judul ya malam hari ini, kalah debat pindah agama, ya Pak ya? Boleh. Bener nggak Pak? Boleh. Bener. Salaman dulu Pak. Nah ya bener ya. Ini taruhannya agama nih berarti. Nah, oke. Nah ceritanya jadi ini Pak Pendeta Agustinus ini sudah berapa tahun Pak jadi pendeta Pak? Kalau jadi pendetanya sejak mahasiswa semester 7. Semester 7? Ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 86. 80. Saya belum lahir ya. Belum lahir. Nah, ini gimana jadinya nih? Kalah debat, pindah agama nih ya. Pak Agustinus Ragil ini dulu juga sudah melakukan misi penginjilan Pak ya berarti ya. Nah sekarang kita nih mau debat atau Bapak mau cerita aja nih? Ada sedikit kisah tentang bagaimana kita mencari domba-domba yang sesat. Oh gitu. Jadi karena kebetulan waktu itu kami melakukan langkah kerjanya itu di wilayah pelosok, terluar dan terisolasi di daerah Gunung Kidul. Oh Gunung Kidul. Ya. Maka sarana yang paling pas adalah sesuai dengan alam. Jadi membagikan pancing. Pancing apa? Buat ikan? Pancing ikan? dalam bentuk... Oh pancingan maksudnya? Pancingan. Oke, saya dalam pikir bentuk, pancing kail gitu bukan? Dalam bentuk hewan peliharaan. Hewan? Iya. Oh. Ada ayam, ada kambing gitu. Jadi yang paling banyak mereka pilih adalah kambing karena harganya dijual juga lebih mahal daripada ayam. Tapi ayam juga kami berikan untuk penambahan gizi. Tapi paling efektif adalah kenapa kok seperti itu? Karena memang masyarakat itu pada waktu itu pembinaan agama Islamnya juga belum ada. Masih kurang. Jadi belum ada ustadz, kiai yang maulah ke kampung-kampung kemudian bersosialisasi dengan masyarakat dan kehidupannya seperti itu tuh masih kurang sekali. Sehingga kita masuk. Saya tanya, Bapak biasanya doa Bapak Ibu mohon sesuatu kepada Tuhannya itu berapa lama dikabulkan? Oh ya. Nah gitu. Nah kita kasih waktu pada mereka. Doa 1 minggu minta
kambing kepada Tuhannya dengan sholat malam apa segala macam terserah lah. Oh, dikasih waktu 1 minggu. Terus? Nah, setelah itu ternyata nggak dapat kan kambingnya. Ya. Sudah 1 minggu sholat, sudah malam-malam cari air kan. Gunung Kidul waktu itu air susah. Masih cari air. Ya. Terus? Ternyata, ayo doa sama kita aja nggak pakai air gitu kan. Oh, okay. Ajarin doanya, kemudian dikabulin 1 minggu kan, kambingnya datangan gitu. Yang datengin Bapak? Iya. Jadi Bapak mau istilahnya apa? Istilahnya membuat mereka percaya bahwa kalau doa ke Tuhannya Pak Pendeta, mereka dikabulin gitu. Pokoknya Tuhan yang kita sembah itu maha mengabulkan. Oh ini, gitu. Nggak ada yang minta mobil waktu itu Pak? Nggak ada. Pendeta juga nggak bawa mobil. Pendeta juga nggak ada mobil. Terus? Minta kambing. Dikasih kambing? Kasih kambing. Oh ini. Nah kan efektif. Artinya 1 kambing bisa membawa 5 domba yang sesat. Jadi Bapak modal 1 kambing, bisa dapat 5 domba yang sesat. Dari 1 keluarga 5 orang kan masuk semua itu. Ya, masuk gereja semua. Gitu. Oh gitu. Oh caranya gitu. Iya. Nih ya, bocorin nih. Jangan yang susah-susah. Jangan yang susah-susah. Nyari bahan itu jangan yang susah-susah. Ya, kambing, ayam. Apalagi Pak? Modal usaha. Modal usaha berapa? Ya variatif. Ada yang minta modalnya itu cuma 150.000. Buat? Ada dulu itu banyak loh 150.000. Buat jualan apa Pak maksudnya? 150.000. Jualan kulaan gaplek. Oh gaplek. Ya. Kulaan gaplek, terus kayu bakar. Ya. Seperti itu. Oke, dikasih kambing, kasih ayam, kasih modal, usaha, buat dagang gaplek. Ya. Itu mereka udah pindah agama tuh Pak? Iya. Berapa lama Pak Agustinus Kalau melakukan? yang tercepat itu 1 bulan. Apanya 1 bulan Pak? Yang tercepat. Pindahnya? Iya. Oh bukan, maksudnya berapa lama Pak Agustinus itu melakukan misi itu? 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. Sudah dapat berapa domba Pak? Lebih dari 1.000. Dengar sendiri ya. Dan kalau nggak percaya, saya cek ke lokasi sana. Serius ini. Dalam 3 bulan, beliau dapat 1.000 orang Islam. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dapat 1.000 orang Islam masuk Kristen. Ya lebih kurang. 3 tahun. Berarti 3 tahun 1.000. Berarti 1 tahun kira-kira ya itu paling cepat di Gunung Kidul, yang lainnya agak sulit-sulit itu. Oke, ya. 3 tahun dapat 1.000 domba. Cilacap sama. Cilacapnya daerah mana? Cilacap di Kawonganten. Oh Kawonganten. Jero Legi. Kampung gua soalnya. Kawonganten Jero Legi. Kawonganten Jero Legi. Okay. Terus Wangon di Wangon juga Pak? Di Banyumas itu di Kalibagor. Kaliwori, Sokaraja, kemudian Kedung Bandeng. Ya. Oh Allah. 3 tahun Pak ya. Satu tim berapa orang tuh Pak? Kami 11 orang. Wih banyak juga ya. Itu banyak. Sebelah nyebar. Iya. Jadi ada tim cari informasi. Oke. Dari situ itu masyarakatnya berapa orang, taraf kehidupannya seperti apa, kemudian aktivitas hariannya apa saja. Nah itu 2 orang. Oke. Kemudian yang tim yang kedua itu mencari informasi tentang pendidikan. Karena dari pendidikan itu. Dari nalar nalar mereka itu kita tahu sejauh mana mereka akan menyerap apa yang kita sampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fanatisme terhadap agamanya. Fanatismenya. Nah itu Bapak punya tim, ada yang bagian ini cari informasi dan segala macam. Nanti ada bagian yang beli kambing gitu Pak ya? Ada yang bagian beli kambing. Nanti ada bagian yang nganterin kambing gitu ya? Iya. Jadi kan misalnya ini. Satu kampung kayak kemarin itu kan di Panggang, di Desa Giri Sekar itu, satu desa itu butuh 50 ekor kambing. Waduh. Jadi belinya itu ada tim pengadaannya. Belinya borongan. Cari ke kampung-kampung. Waduh. Wilayah situ juga. Wilayah Gunung Kidul juga.
Oh, jadi beli kambingnya di situ buat kasih orang situ juga? Jadi wilayah Gunung Kidul belinya. Terus kasih tahu juga itu kan dakwah. Untuk tuku kambing gue ngopo toh? Harus dikasih kono kae gitu. Mau dikasih ke sana. Lu kenapa? Karena mereka memang butuh. Siapa yang butuh boleh minta sama saya kan gitu orangnya itu. Tapi suruh doa dulu. Gitu. Terus enggih apa enggih? Ngobrol-ngobrol. Terus mana kayak berita yang bagi-bagi kambing kan gitu. Oke. Jadi apa namanya marketing kayak MLM lah gitu. Jadi mereka suruh berdoa minta ke Tuhan Yesus gitu Tuhan ya. Yesus. Terus dapat kambing. Dapat kambing. Oh gitu caranya. Dengar sendiri ya. Enak tuh. Daripada berbelit-belit. Ya. Berbelit-belit. Masuk surga. Jalannya ini lagi ya. Jadi nggak usah bilang masuk surga dulu baru belajar gitu ya. Penalarannya kan repot. Kalau bilang masuk surga dulu baru belajar, orang nolak. Iya, pasti. Tapi kalau doa sama Tuhan Yesus besok dapat kambing, beneran kasih kambing. Iya, dapat Oke. Nah, itu jadi efektif Pak ya? Efektif. Buat nyari domba gitu Pak ya? Pintar juga ya. Tukar kambing dengan domba. Nah, jadi buat para pemirsa, ini pelajaran. Ini mantan pelaku berarti ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau tadi saya sebutin pendeta, jangan dikirain malam ini kita mau berdebat, justru kita mau dengerin ceritanya pendeta ini nih mantan nih. 3 tahun dapat 1.000 orang Islam masuk Kristen. Nah, tapi gini Pak pertanyaannya. Bapak misalnya di daerah sini, dapat sekian ratus orang misalnya. Terus dimasukin gereja mana? Kami interdenominasi. Jadi di mana itu ada gereja, ya kita limpahkan ke gereja setempat. Setorin aja? Iya. Waktu Bapak setor ke gereja itu, Bapak cuma nyerahin aja atau ada imbalan? Kan memang ada balancing ya. Iya, balancing. Oh, ya. Take and give, take and give. Tapi nggak semata-mata ini bayaran. Kirain kayak zaman dulu gitu kan. Zaman dulu kalau di zaman cowboy ada pengumuman wanted 1 orang sekian $1.000 atau $900. Bawa 1 orang dibayar gitu enggak? Enggak. Jadi Bapak dibayar. Karena kami sponsornya adalah Bethesda. Bethesda rumah sakit. Bethesda itu kan juga rumah sakit milik Gereja Kristen Jawa. Iya. Sehingga ya ada keterkaitannya di situ dan ada keterlibatannya. Sehingga kita tidak ada barter. Oh, jadi rumah sakit mengeluarkan dana untuk penginjilan. CSR. Oh, CSR. CSR. Jadi CSR-nya kan beli kambing. Iya. Tapi yang mau menyerahkan kambingnya itu saya. Oke. Dengan syarat ada mesti dong ada syarat dan ketentuan dong. Iya dong. Berlaku itu seperti itulah kira-kira. Oh begitu rupanya ya. CSR buat beli kambing kasih ke orang-orang dalam tanda kutip miskin ya untuk dijadikan orang Kristen. Gembala. Oke. Loh, tapi gini Pak. Kan kalau di Kristen kan Bapak kan selain cari jemaat baru, tapi kan ada yang diharapkan dari perpuluhannya gitu kan? Kami waktu itu bertindak sebagai penginjil, bukan sebagai gembala sidang. Nah setelah kan waktu itu saya masih mahasiswa, jadi belum menggembalakan sidang. Oke. Nah ada sebagian dari hasil kerja itu, rekrutmen itu, yang masuk ke gereja kami. Nah itulah yang diwajibkan setiap jamaah memberikan perpuluhan dan unduh-unduh. Apa Pak? Unduh-unduh. Unduh-unduh. Apa tuh Pak? Unduh-unduh itu ya kalau panen gitu. Gitu. Ini buah sulung. Gitu. Bukan buah sulung Pak ya? Bukan. Unduh-unduh itu apa? Persembahan kasih ya? Ya ngasih. Kalau buah sulung hasil 1 panen 1 sawah dia kasihin semua habis dong ntar ya. Jadi Bapak maksudnya gini, ketika dapat orang Islam terus kemudian dimasukkan ke dalam gereja, disetorkan ke gereja mana gitu kan ya? Itu Bapak nggak dibayar sama gereja itu? Nggak dibayar. Karena memang tugas kami waktu itu cuma rekrutmen. Oh, rekrutmen domba maksudnya? Mencari domba-domba yang hilang ditukar dengan kambing. Ditukar dengan kambing. Mudah toh, tukar dengan ayam gitu. Oke. Jadi gereja hanya menerima jemaat baru. Ya, yang menikmati perpuluhannya berarti gereja itu. Nggak ada. Oh, nggak ada perpuluhan. Nggak ada. Jadi Bapak mungkin gerejanya sana dapat kita nggak tahu. Iya, maksudnya yang menikmati perpuluhan itu gereja, bukan tim Bapak.
tim Bapak hanya bergerak atas dana CSR yang dikeluarkan oleh Bethesda, Rumah Sakit Bethesda, Pak ya? Bethesda, ada dari Duta Wacana, pokoknya ya lembaga-lembaga Kristen, pendidikan, lembaga-lembaga Kristen yang benefit itu memang memberikan CSR tidak langsung ke masyarakat, mesti melalui lembaga dakwah. Oh, tapi mereka tahu nggak Pak, itu CSR yang mereka keluarin itu Bapak gunakan untuk merekrut domba?